Anak-anak sering tidak berangkat, ada beberapa anak. Kemudian orang tua pun ada anak yang tidak berangkat, orang tua pun tidak tahu. Ini menjadi sebuah kendala. Dan guru harus berupaya untuk mencari keberadaan anak di mana. Malam hari dicari. Kemudian pada saat tidak berangkat sekolah pun kadang-kadang guru harus melaporkan kepada kepala sekolah. Pak, si X ya tidak berangkat sekolah. Kemudian saya memerintahkan untuk mencari, ternyata anak itu tidur di rumah. Sedangkan orang tua itu berangkat dari jam 6 dan pulang jam 6 pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, nama saya Mukhri, Kepala Sekolah SD Negeri Karnoto II. Saya menyampaikan selamat siang, salam sejahtera, salam sehat dan salam kompak bagi kita semuanya. Pendidikan merupakan garda terdepan bagi masyarakat kita ini, karena pendidikan akan memberikan sumber daya dan mencetak SDM terbaik bagi bangsa di negeri ini. Namun yang perlu disampaikan, SD Karnoto II ini merupakan SD yang berada jauh dari luar tengah-tengah kota Semarang. Ini berada di garda yang paling terjauh dari kota Semarang, namun masih wilayah kota Semarang, karena tepatnya di perbatasan sebelah sini sudah kota Demak. Artinya merupakan juru kunci dari atau penjaga gawangnya dari kota Semarang. Profil sekolah SD Karnoto II ini memiliki kekuatan yang cukup besar untuk berkembang, baik peserta didiknya. Ini kami mengampu 12 rombel dari kelas 1 sampai kelas 6, ada kelas A dan kelas B. Kemudian dengan kekuatan Bapak dan Ibu guru selaku tenaga pendidik dan pengajar itu ada 16, kemudian juga ditunjang dengan tenaga non kependidikan, tenaga non ASN, yaitu yang bergerak pada bidang pelaksanaan admin dan juga melaksanakan dalam kegiatan untuk pengawasan dan perlindungan ataupun melaksanakan kebersihan dari sekolah. Kami memiliki siswa sekitar 380 siswa. Dan ini merupakan suatu kekuatan yang cukup besar bagi kami untuk berkembang, mengingat ke depan dalam melaksanakan pendidikan itu, dengan kekuatan siswa inilah kami nanti akan berkembang. Kemudian keunggulan sekolah yang selama ini kami jaga dan menjadikan kami ini selalu bergerak untuk mengembangkan sekolah ini, ada beberapa keunggulan diantaranya adalah kami melaksanakan manajemen pendidikan. Sejauh ini sudah mencapai beberapa raihan-raihan prestasi. Itu diantaranya adalah kami sudah bisa mencapai pada satu sekolah adiwiyata. Dan kemarin pada tahun 2021 ini kami masih terus berlanjut karena kegiatan ini terus dilakukan dengan upaya-upaya untuk melakukan visitasi dan persiapan-persiapan terkait dengan perolehan dan capaian sekolah adiwiyata. Dan kami pada saat itu kami 4 besar di kota Semarang selaku sekolah adiwiyata. Dan ini sudah menjadi prioritas kami karena sekolah adiwiyata ternyata memiliki akar permasalahan dengan
dunia pendidikan maupun dunia DLH. Artinya Dinas Lingkungan Hidup ini menjadikan Sekolah Karnoto II ini menjadikan suatu tempat untuk mengembangkan progres atau programnya terkait dengan ramah lingkungan, ramah sampah, pengolahan sampah dan sebagainya. Jadi nanti pada bulan Desember yang saat ini nanti akan kami hadapi juga nanti ada beberapa kegiatan-kegiatan dari DLH atau dari Dinas Lingkungan Hidup nanti akan berkunjung kepada kami untuk memberikan atau akan memberikan penguatan dan akan memberikan pantauan bagaimana nanti sistem yang dilaksanakan sebagai sekolah adiwiyata itu benar-benar memenuhi dari unsur-unsur yang bisa meningkatkan anak-anak itu bukan hanya anak-anak tahu dan bagaimana memiliki ilmu, tapi bagaimana anak-anak itu memiliki kebiasaan dan memiliki perilaku dalam rangka memungut dan membudayakan sampah dengan sebaik-baiknya. Kemudian terkait dengan itu pula prestasi guru yang sudah kami dapatkan dari beberapa tahun kemarin, memang prestasi itu tidak semudah seperti yang kita raih dan tidak bisa kita nanti hanya sekedar membuka tangan saja, tetapi itu dilakukan dengan sebuah kerja keras dan itu ada suatu kegiatan yang harus benar-benar Bapak dan Ibu guru itu mengikuti dari kegiatan dari bawah sampai tingkat atas. Dan juga menjadi kebanggaan dari kami khususnya kepada rekan kami, guru kami yang bernama Bapak Anas Malikul Amin. Itu dia juga bergerak dalam bidang olahraga yang belum populer, namun ini saya estimasi, saya prediksi pada tahun ke depan nanti olahraga cabang woodball itu nanti akan menjadi cabang olahraga nanti yang bisa dipertandingkan di tingkat SD, SMP maupun SMA. Ini skalanya skala nasional, mudah-mudahan nanti rekan kami atau guru kami Pak Anas Malikul Amin itu nanti bisa membawa olahraga woodball ini menjadi satu kancah yang terbaik dan bisa mengangkat anak-anak kami untuk diperkenalkan, dan ini sudah dirintis sehingga nanti begitu ada cabang olahraga woodball di pertandingan, insya Allah kami nanti dari SD Karnoto II nanti akan bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya dan sudah bisa mencapai kualitas kemampuan anak-anak dalam melaksanakan kegiatan untuk kegiatan cabang olahraga tersebut. Selamat pagi anak-anak. Yes. Ya, alhamdulillah pada siang hari ini kita akan ada pembelajaran baru tentang olahraga yang dinamakan olahraga woodball. Wood itu bola kayu. Jadi ini untuk anak-anak kelas 6 kita akan mempelajari salah satu cabang olahraga yang baru ada di Indonesia sekitar 15 tahun yang lalu di 2006. Kemudian akan tadi saya jelaskan. Dan ini akan menjadi salah satu cabang olahraga unggulan di SD kita. Kenapa? Karena mulai tahun depan cabang olahraga ini sudah masuk ke dalam Popda. Jadi anak-anak yang mempunyai minat dan bakat untuk bisa bermain di sini nanti kita akan kembangkan di sini. Oke ya. Kemudian untuk
pembelajaran kegiatan-kegiatan yang sifatnya ekstrakurikuler itu nanti akan kami laksanakan sesuai dengan cabang keunggulan dari kami. Karena kami memiliki cabang olahraga yang bisa diunggulkan, yaitu satu woodball, kemudian cabang olahraga sepak bola. Namun ini masih ada kendala dan ada satu keterbatasan terhadap kegiatan tersebut, karena memang kegiatan-kegiatan yang sifatnya ekstrakurikuler itu dibatasi. Kami hanya bisa melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler itu ada 2 kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan ekstrakurikuler yang wajib, itu sifatnya harus diikuti oleh peserta didik semuanya, adalah pramuka. Yang kedua adalah PMR. Namun yang cabang-cabang olahraga seperti sepak bola, cabang-cabang olahraga yang woodball itu nanti kami sudah memiliki jadwal tertentu, dan itu nanti akan dikolaborasi dengan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang lainnya dengan Bapak dan Ibu guru semuanya, sehingga nanti tidak memengaruhi dari jam-jam efektif pada saat pelaksanaan pembelajaran ekstrakurikuler. Karena kami hanya menggunakan waktu-waktu jam efektif, ya, tidak menggunakan jam-jam kegiatan pada saat di luar kegiatan intrakurikuler, karena kami harus berbagi waktu, berbagi tempat dengan sekolah yang namanya sekolah Madin. Dengan demikian orang tua juga tidak memiliki beban, artinya anak harus pada saat pembelajaran kegiatan ekstrakurikuler, pembelajaran di Madin bisa mengatur. Sehingga itulah yang menjadikan kebanggaan kami nanti bisa bekerja dengan masyarakat, bisa bekerja dengan lembaga yang lainnya. Kemudian raihan prestasi untuk siswa, kami memiliki seorang siswa yang memang betul-betul memiliki kompeten di bidang cabang-cabang olahraga bela diri. Itu ada diantaranya adalah untuk taekwondo. Kebetulan anak ini memang sudah sering menjuari di tingkat nasional. Di antaranya adalah kejuaraan Kapolri Cup, itu kemarin juara kedua, dan yang sebelumnya juga sering juara di tingkat nasional, Jawa, Bali, dan sebagainya. Ini menjadikan kebanggaan bagi kami. Jadi anak itu pasti memiliki potensi yang terbaik di saat nanti ada pertandingan yang nanti akan mengangkat di tingkat kecamatan, sehingga nanti membawa nama dari SD Karoto 2. Namun anak ini kelas 6 permasalahannya. Jadi adanya pandemi kemarin, inilah pada saat itu anak-anak golden age-nya ada di situ. Namun karena perkembangan kegiatan itu juga tidak bisa kami laksanakan di tingkat bawah, itu langsung di tingkat atas, sehingga tetap kegiatan untuk prestasi, kegiatan taekwondo ini akan menjadikan kebanggaan dari SD Karoto 2, karena bukan hanya juara di tingkat lokal saja, insya Allah nanti itu akan bisa berlanjut sampai tingkat internasional. Kemudian kegiatan-kegiatan seperti prestasi siswa, kami terus berupaya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan untuk pengembangan diri siswa, baik seni, baik akademik, non-akademik, terus ini kami upayakan, sehingga pendampingan ini akan memberikan anak-anak akan semakin hebat, anak-anak akan semakin unggul, khususnya pada anak-anak yang di wilayah Genuk, khususnya di Karangroto 2 ini ada satu keistimewaan, anak-anak itu memiliki bakat seni yang luar biasa, di antara ada rebana. Rebana yang sudah beberapa kali latihan, kemudian ada satu motivasi, ada satu dorongan, ada satu keinginan, dan ini bisa kami munculkan melalui nanti karya anak-anak, melalui proyek, melalui kegiatan-kegiatan pentas. Ini sudah kami rancang dan terus berupaya anak-anak itu
memiliki kemampuan yang lebih baik lagi, terutama dalam penggunaan alat-alat yang serba modern ini. Jadi kalau rebana itu kan pendapat orang lain seni tradisional, tapi kami berupaya tradisional ini akan kami muatkan atau akan kami kuatkan dengan penggunaan alat-alat musik yang modern seperti biola, kemudian keyboard, kemudian seruling, itu nanti akan kami padu, kemudian kendang dan sebagainya. Ini akan menjadikan nuansa kolaborasi antara penggunaan alat-alat seni yang modern dan tradisional ini nanti akan memberikan anak-anak lebih percaya diri dalam kegiatan-kegiatan, terutama dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam bentuk seni. Kemudian kendala yang perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan semuanya, khususnya kepada seluruh kepentingan pendidikan, bahwa tidak ada kegiatan yang tanpa ada hambatan, pasti ada kendala. Kendala yang paling utama yang saya rasakan di sini adalah tempat yang terlalu jauh ini, mungkin keterbatasan komunikasi, keterbatasan antara komunikasi dan juga menyangkut tentang strata pendidikan orang tua. Jadi terus berupaya, meskipun ada beberapa kendala, kendala itu akan kami jadikan sebuah pemicu dan sebuah motivasi. Anak-anak sering tidak berangkat, ada beberapa anak. Kemudian orang tua pun ada anak yang tidak berangkat, orang tua pun tidak tahu. Ini menjadi sebuah kendala. Dan guru harus berupaya untuk mencari keberadaan anak di mana. Malam hari dicari. Kemudian pada saat tidak berangkat sekolah pun kadang-kadang guru harus melaporkan kepada kepala sekolah, Pak, si X ya tidak berangkat sekolah. Kemudian saya memerintahkan untuk mencari, ternyata anak itu tidur di rumah. Sedangkan orang tua itu berangkat dari jam 6 dan pulang jam 6 pula. Jadi ini menjadikan kami untuk semacam orang tua kedua bagi anak-anak itu. Kita harus jemput bola, kita harus mencari di mana anaknya, dan itu pun kalau tidak orang tua, mestinya orang tua harus komunikasi, mestinya orang tua harus kooperatif. Namun inilah kendala-kendala yang kami hadapi. Namun harapan dari saya tetap ini akan menjadi sebuah motivasi yang besar. Kami punya keunggulan adalah di bidang di sini tempatnya anak-anak ya. Anak-anak kami pada saat PBBD, penerimaan peserta didik baru, itu banyak anak yang tidak tertampung, dan ini menjadikan sebuah kekuatan di mana kelebihan dari anak-anak usia sekolah ini menjadikan kami itu bersemangat untuk bagaimana sebuah kekuatan ini menjadikan SD Karaton nanti bisa menampung dan bisa memberdayakan dan bisa menciptakan sumber daya manusia yang luar biasa. Namun apapun yang kita hadapi, yang perlu kita waspadai bahwa kita dalam melaksanakan sebuah program itu pasti ada yang pertama harus melakukan suatu analisis yang sangat mendalam, yaitu adanya SWOT, yaitu ada di mana dalam suatu kegiatan pasti ada kekuatan, ada kelemahan, ada peluang, dan ada tantangan. Ini yang akan menjadikan kami untuk berupaya terus, dan kami akan selalu menganalisis setiap kegiatan-kegiatan itu sehingga kelemahan akan menjadi sebuah kekuatan. Kekuatan akan semakin menjadi kita lebih kuat lagi. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bramanti Raditya dari kelas 6. Saya mempunyai prestasi di bidang taekwondo dari kelas 3 sampai sekarang. Prestasi yang saya dapatkan yaitu juara 3 kejuaraan Papua, juara 2 kejuaraan Gorontalo, juara 3 kejuaraan EAS, juara 2 kejuaraan Kapolri.
Saya tetap berlatih sampai saat ini untuk mewujudkan prestasi yang lebih baik untuk SDN Karangrata 02. SDN Karangrata 02 bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Rina Raditya Ningsih dari kelas 6. Saya berprestasi dalam bidang seni, khususnya menggambar dan kolase. Saya belajar menggambar dari umur 4 tahun sampai sekarang. Prestasi yang saya dapatkan yaitu juara 3 lomba mewarnai sekecamatan Genu, juara 3 lomba kaligrafi sekecamatan Genu, juara 1 lomba gambar cerita sekecamatan Genu, juara 1 lomba mewarnai sekota Semarang, juara 2 kolase sekota Semarang, dan juara harapan 3 se-Jawa Tengah. SDN Karangrata 2 bisa.